Hai, halo Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Gemini ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepon Empon-Empon. Kali ini kita mau bahas tentang karma dia yang menyakiti Gemini kupas tuntas ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Gemini. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir logis dan kritis ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangku cintaku. Oke, dan bantu share ya teman-teman ya. Thank you banget buat, loyalitas kalian. Pokoknya aku cinta sama kalian ya. Oke, karma itu apa sih? Karma banyak orang bilang sebagai hukum sebab akibat tabur tuai, whatever the name is, itu energinya ada. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada feedbacknya. Perbuatan yang baik tentu saja akan membuahkan sesuatu return yang baik, dan kemudian perbuatan yang jahat atau perbuatan yang buruk akan membuahkan sesuatu yang buruk pula ya, oke? Dan kita mau lihat ya untuk dia yang pernah menyakiti Gemini. Well, sebetulnya saya sih tidak terlalu suka dengan kata-kata menzolimi atau menyakiti ya, karena gimana ya, karena kita tuh sebetulnya punya kuasa atas diri kita sendiri. Kita bisa kok, misalnya aku tidak mau sakit hati. Itu pilihan ya, karena sakit hati yang kita rasakan itu justru kayak ibaratnya kayak racun buat diri kita sendiri ya. Dan apakah karma bisa diminimalisir? Bisa ya. Tentu saja kalau misalnya kamu punya karma buruk, diminimalisir dengan kamu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan cara seperti itu ya, wow. Wah, ini mah parah ya, kasihan ini. Sebetulnya kasihan karena dia yang melukai kamu itu dia sebetulnya sedang sakit. Ya, karena hanya orang sakit yang menyakiti orang lain. Ya. Jadi sebetulnya kasihan dia ini. Oke. Apa karma dia? Ini dia mengalami kegagalan ya. Mengalami satu kegagalan, entah dalam hal apa, bisa percintaan, bisa finansial. Komplit ini kayaknya semua diborong sama dia ya. Aduh, kasihan ya. Dia mengalami satu kegagalan ya, mungkin percintaan atau mungkin kemudian secara finansial dia mengalami satu kegagalan, karena di sini saya lihat dia kayak semacam kehilangan pekerjaan atau kehilangan sumber mata pencaharian, dan ya usaha kerasnya atau hasil kerja kerasnya itu seperti sirna, tidak menghasilkan apa-apa. Dan di sini terlihat bahwa ada Eight of Swords. Dia merasa kayak tertekan, merasa kayak terikat, merasa nggak bisa ngapa-ngapain ya, benar-benar losing his power atau her power ya, benar-benar dia kehilangan gitu kekuatan atau dayanya, dan kehilangan percaya diri untuk menjalani kehidupannya. Kehilangan percaya diri untuk menjalani kehidupan, bahkan orang ini sudah dalam tahap depresi. Dia tidur nggak enak, pusing, hari-hari juga dia gelisah ya. Aduh, kasihan banget ini mah. We'll see, apalagi di sini strategi. Oke, nah kan. Ini yang paling berat untuk dia ya. Ini dia mengalami overthinking, kekhawatiran berlebihan. Ya, benar-benar nggak enak ya. Dia menjalani hari-harinya dengan penuh kegelisahan, dan itu tuh ibaratnya kayak dadanya tuh terasa panas gitu ya, dan bahkan ini impact sampai pada kesehatannya. Orang ini sedang mengidap satu penyakit, dan penyakitnya jelas psikosomatis ya. Psikosomatis itu adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kondisi psikis kayak tadi, misalnya gelisah terus-menerus ya dalam jangka waktu panjang ya, atau sakit hati terus-menerus, atau merasa bersalah terus-menerus sampai akhirnya menumpuk, dan itu impact kepada fisik ya. Banyak histori penderita kanker itu adalah seseorang yang sulit memaafkan ya. Itu adalah salah satu contoh psikosomatis ya. Dan ini orangnya juga komplit. Jadi selain kesehatan,
Saya tidak melihat urusan asmara, tapi ini ada kemungkinan urusan asmara karena di sini ada kegagalan ya. Ini bisa berarti asmaranya pun tuh acak-adul atau kacut ya. Tapi yang jelas finansialnya pun acak-adul, dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata mata pencahariannya, kondisi sakit, frustasi, depresi, dia bahkan dipermalukan. Dipermalukan nggak tahu oleh siapa, mungkin dia berantem atau gimana, dan dia dipermalukan atau dihina orang, diremehkan orang, kasihan banget ya. Uh, dia sempat mengalami yang namanya kekerasan, entah verbal abuse tadi yang mungkin diremehkan atau dipermalukan ya. Itu dia sempat mengalami verbal abuse atau bahkan malah mungkin kekerasan secara fisik dia mengalami, dan segala strategi atau rencananya dia itu berantakan semua, tidak ada yang berjalan dengan baik. Pada sebetulnya orang ini sebetulnya pintar. Dia sebetulnya pintar, tapi ya so sad ya, semuanya itu harus terjadi kepada dia ke dalam kehidupannya. Ini waktunya sih untuk dia yang dealing dengan Gemini ini, waktunya untuk dia taubah. Sebetulnya taubah itu artinya berpindah, ini proses spiritualitas di dalam kehidupannya ya. Harusnya ini menjadi satu titik perenungan untuk dia ya, untuk mulai mencari Tuhan, untuk mulai mencari kebenaran ya. Karena ini hidupnya komplit banget nih, acak-adul semuanya tuh. Sakit, kehilangan pekerjaan, cinta, aduh apes banget ya. Kasihan, saya melihatnya malah jadi kasihan sendiri nih. Ya, Gemini. Komplit ya. Komplit, so aku rasa buat Gemini yang dealing dengan orang ini, relakan dia dan maafkan dia ya. Maafkan, mengapa harus memaafkan? Karena kebencian, karena rasa dendam, rasa amarah yang ada di dalam dada kamu itu menghukum diri kamu sendiri ya. Dia sudah menjalani hukuman yang sangat berat. Ini saya ngelihat hidupnya berat banget ya. Ini gak mudah, gak gampang. Ini bahkan untuk posisi kayak begini nih, orang-orang bahkan cenderung pengennya bunuh diri gitu. Karena semua kondisi tidak mendukung ya. Kayak seperti gak ada jalan, kasihan banget ya. Nah, serahkan dia yang mungkin bersalah kepada kamu, serahkan kepada semesta. Biar semesta yang mengatur, biar Tuhan yang mengurus dia. Tugas kamu adalah memperhatikan diri kamu sendiri, bersihkan diri dari rasa amarah, dari rasa benci, dari rasa dendam. Bersihkan sayangku ya. Kenapa? Dendam, kebencian, amarah itu ibarat sebuah racun yang kamu minum. Nah, kalau kamu minum racun, ya masa kamu mengharapkan orang lain mati? Kan ya enggak, yang matikan diri kamu sendiri ya. Dan akibatnya apa? Dari sebuah kemarahan, dari sebuah kebencian yang begitu panjang, hidupnya, akibatnya adalah hidup kamu juga bisa ikutan acak-adul gitu ya. Sayangnya kan nggak mau kayak gitu. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, lepaskan penderitaanmu. Lepaskan. Udah ikhlaskan semuanya. Serahkan kepada Tuhan, lepaskan ya. Biar dia diurus oleh semesta dan kamu terus-menerus kamu lakukan healing sayangku. Lakukan healing terus-menerus ya. Nanti Bunda untuk pin message ya di kolom komentar untuk audio healing itu silahkan dipraktekkan tiap hari ya. Jadi biar hati kamu bersih ya. Taunya kalau sembuh dan bersih gimana? Kalau kamu bisa mendoakan dia bahagia atau kamu sudah bisa kalau melihat dia bahagia itu kamu udah hatinya udah nggak apa-apa, nggak ada rasa sakit lagi. Nah itu artinya hati kamu sudah sembuh. Kalau belum sembuh, lakukan healing terus-menerus sampai sembuh benar-benar karena ini bahaya ya. Menyimpan kebencian, menyimpan dendam di dalam diri itu bahaya sayangku ya. Bersihkan dirimu ya. Lepas itu, jadi ibaratnya kayak kamu tuh jalan pakai ransel, isinya batu-batu. Nah, batu-batunya itu dibuangin, amarah, benci, semuanya dibuangin ya, supaya lancar jalannya ke depan. Mungkin beberapa dari kamu malah sudah merasa hidup kamu acak-adul dan malah mengalami pola perulangan. Pola perulangan itu artinya kamu udah pernah digosting lagi oleh orang yang lain. Itu namanya pola perulangan. Kenapa? Karena ada residu. Ada residu emosi, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni. Dan itu mengundang peristiwa serupa ke dalam kehidupan kamu, sayangku Gemini ya. Oke. Ada yang protes memang, kok seperti itu ya, memang itulah gitu. Itulah rahasia semesta ya. Residu emosi yang tidak dibereskan itu mengundang peristiwa serupa. Nah, ya ngapain gitu. Mending kamu sayang pada diri sendiri daripada kamu terus menggenggam. Dia itu tidak pantas untuk dimaafkan, Bunda.
Nah, ketika kamu melakukan itu kan ibaratnya kamu kayak, ini nih silet, duri-duri, kamu masih genggam aja udah tahu itu sakit, masih digenggam, lepaskan dong durinya. Lepaskan dong itu silet-siletnya ya, silet-siletnya itu dilepas ya, supaya tanganmu itu bisa sembuh ya. Kurang lebih seperti itu Gemini ya. Well, buat kamu yang merasa readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar sayangku. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar, dan setiap konsultasi dengan Bunda, sifatnya adalah interaktif, boleh curhat, boleh banget, boleh ngobrol ya sayangnya, oke? Dan buat kamu yang nggak ada budget, jangan minta gratisan, jangan jual penderitaan ya, please jangan merasa diri sebagai termiskin atau termalang di dunia, keluar dari fase itu ya. Karena ketika kamu keluar dari fase itu, maka terjadi perbaikan. Kalau nggak keluar itu nggak bakalan gitu, nggak bakalan terjadi perbaikan, hidup kamu ya akan begitu-gitu terus, kacrut-kacrut melulu gitu ya. Oke sayang, lepaskan ya, keluar dari state, dari mental menderita ya. Keluar dari situ. Ada orang yang memang senang menderita. Memang banyak ya. Banyak yang senang merasa dizolimi, banyak yang senang menggenggam penderitaannya. Keluar dari fase itu ya, oke? Nyalakan loncengnya kalau kamu nggak ada budget supaya kalau udah live nggak ketinggalan sayangku ya. Well, Gemini, buat kamu yang kebetulan nonton video ini, Bunda doakan agar kamu menjadi satu sosok atau pribadi yang merdeka. Merdeka dari rasa sakit hati, merdeka dari rasa benci, merdeka dari segala emosi-emosi yang negatif ya sayangku ya, dibersihkan semuanya, oke? Be liberated, be free, be you ya Gemini ya, oke? Oke, terima kasih buat Gemini. Bunda doain agar Gemini menemukan cahaya dalam perjalanannya dan menjadi cahaya itu sendiri, mengenal satu kebenaran yang hakiki. I love you Gemini, bye-bye.